Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas terkait laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Senin pagi. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Yunia Hasari. Yunia, apa poin penting yang disampaikan Presiden dalam arahannya pada rapat terbatas kali ini? Kami mencatat ada cukup banyak poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ada 9 poin dalam arahannya tadi pada rapat terbatas yang dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, Presiden mengingatkan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan respon dari penambahan jumlah kasus positif COVID-19 ini harus diambil berdasarkan sebaran kasus. Dan ini yang menyebabkan Presiden juga menginginkan agar setiap penanganan kasus COVID-19 di daerah ini menggunakan strategi intervensi berbasis lokal. Presiden menjelaskan tadi bahwa kalau di Indonesia yang cukup besar ini, di satu provinsi tidak semua kabupaten atau kota memiliki zona resiko yang sama, pun di dalam satu kabupaten atau kota tidak semua kelurahan memiliki zona resiko yang sama, sehingga untuk intervensi berbasis lokal ini dirasa menjadi cara yang paling tepat agar penanganan COVID-19 ini bisa lebih tertata dan juga bisa lebih tepat sasaran, dan ini bisa dilakukan baik di tingkat RT RW hingga ke tingkat desa. Yang kedua tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Presiden meminta jajarannya untuk bekerja keras meningkatkan angka kesembuhan, di mana saat ini Indonesia nilainya masih sedikit lebih rendah daripada rata-rata angka kesembuhan dunia. Pun Presiden juga meminta jajarannya untuk menurunkan serendah-rendahnya angka kematian, terutama ini memberikan perhatian khusus kepada 4 provinsi yang masih menyumbangkan angka kematian yang cukup tinggi, yakni Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Yang keempat, Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas isolasi, tempat isolasi, agar masyarakat ini tidak lagi mengisolasi diri di rumah dan kemudian bisa menularkan ke keluarga mereka yang lain dan menjadi klaster keluarga. Ini untuk mereka yang tanpa gejala dan bergejala ringan. Tadi disampaikan salah satunya adalah untuk kapasitas Wisma Atlet. Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini masih ada 2.581 kapasitas di Tower 6 dan 7 yang sejak awal digunakan untuk penanganan COVID-19, sementara di Tower 4 dan 5 yang baru saja disiapkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 ini masih ada 4.863 kapasitas tempat tidur yang dapat digunakan oleh masyarakat. Kelima, Presiden juga meminta agar ketersediaan tempat tidur di ICU dan juga tempat isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 juga terus dipastikan. Bahkan Presiden meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk mengaudit rumah sakit terkait dengan protokol kesehatan bagi tenaga kesehatan dan juga pasien, agar rumah sakit bisa benar-benar aman dan tidak kemudian menjadi klaster penularan COVID-19. Yang keenam, Presiden meminta terkait dengan pengecekan. Jumlah pengecekan ini agar ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lain ini benar-benar terus dikurangi. Seperti minggu lalu Presiden Joko Widodo juga sudah meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk membuat desain perencanaan pengetesan agar setiap wilayah tidak terlalu jauh ketimpangan kemampuan testingnya antara satu dengan yang lain. Yang ketujuh, Presiden juga meminta atau mengingatkan bahwa pemahaman terkait COVID-19 ini menjadi hal yang utama jika Indonesia ingin memerangi COVID-19, yang artinya ini adalah sosialisasi dan juga edukasi masih perlu dilakukan hingga masyarakat yang berada jauh dari ibu kota dan berada di wilayah-wilayah terluar dari Indonesia. Yang kedelapan, Presiden meminta agar jajarannya meningkatkan penegakan disiplin dalam protokol kesehatan. Tadi yang spesifik disampaikan oleh Presiden ini adalah terkait dengan penggunaan masker dan juga protokol kesehatan menjaga jarak yang paling penting jika berada di ruang publik. Dan yang terakhir terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Di sini Presiden Joko Widodo masih optimis bahwa kita masih punya waktu hingga akhir September untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi, sehingga Presiden meminta bahwa seluruh bantuan sosial yang berbasis cash transfer bisa dipercepat oleh jajarannya. Demikian, Ade, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Yunia Hasari atas laporan Anda. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.